Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Alfiah, mahasiswa Nida El Adabi, akan mempresentasikan digitalisasi komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ana Nafita Syairoh MPD. Komunikasi verbal dan nonverbal serta implikasinya dalam pembelajaran. Yang melatar belakangi kami adalah dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan unsur yang sangat vital dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik tidak hanya dituntut mampu menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar pesan-pesan pembelajaran dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik secara efektif. Komunikasi dalam pembelajaran tidak terbatas pada aspek verbal, kata-kata saja, namun juga mencakup komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh lainnya. Perkembangan teknologi digital saat ini turut mempengaruhi bentuk dan gaya komunikasi dalam pembelajaran. Meskipun media pembelajaran semakin modern, peran komunikasi verbal dan nonverbal tetap menjadi kunci keberhasilan serta pembelajaran. Keduanya saling melengkapi dalam menyampaikan informasi, memotivasi siswa, membangun interaksi, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam konteks pendidikan agama Islam, komunikasi yang baik sangat penting untuk mentransfer nilai-nilai keislaman secara holistik. Komunikasi verbal membantu dalam menjelaskan konsep-konsep agama secara rasional, sedangkan komunikasi nonverbal memperkuat keteladanan dan sikap yang ditunjukkan oleh guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan implikasi dari komunikasi verbal dan nonverbal dalam proses pembelajaran, khususnya dalam era digitalisasi saat ini, agar proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal dan bermakna. Adapun rumusan masalahnya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks pembelajaran? Yang kedua, bagaimana peran komunikasinya? Kemudian apa saja implikasi? Dan kemudian bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran? Tujuan kami adalah untuk memahami, untuk mengetahui, untuk menganalisis, untuk mengkaji dampak digitalisasi terhadap komunikasi dalam proses pembelajaran. Pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi media utama dalam menyampaikan ilmu, nilai, serta membangun interaksi antara guru dan siswa. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Dalam proses pembelajaran, komunikasi verbal tampak saat guru menyampaikan materi, memberikan instruksi, menjawab pertanyaan siswa, maupun melalui media tertulis seperti modul papan tulis atau presentasi. Sementara itu, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, melainkan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan simbol-simbol tertentu. Komunikasi nonverbal sering disebut sebagai bahasa tubuh yang bisa memperkuat atau bahkan menggantikan pesan verbal. Peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran. Kedua jenis komunikasi ini saling melengkapi. Komunikasi verbal penting untuk penyampaian informasi secara sistematis dan logis, sedangkan komunikasi nonverbal membantu menyampaikan emosi, sikap, dan nilai-nilai yang tidak selalu dapat diungkapkan secara lisan. Guru yang mampu mengelola komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif akan lebih mudah menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, suportif, dan menyenangkan. Misalnya, senyuman dan anggukan kepala dapat memberikan penguatan positif kepada siswa sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kedua bentuk komunikasi ini berperan penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Di antaranya, meningkatkan pemahaman siswa, membangun relasi positif, menciptakan suasana belajar yang kondusif, memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan. Bahasa yang dipahami serta gestur yang ramah akan membuat siswa lebih nyaman dan antusias dalam belajar.
Implikasi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran diantaranya adalah meningkatkan keterlibatan siswa, membangun hubungan interpersonal yang positif, memperkuat penyampaian pesan, menghindari kesalahpahaman. Pengaruh digitalisasi terhadap komunikasi dalam pembelajaran. Digitalisasi dalam pembelajaran membawa perubahan signifikan terhadap cara guru dan siswa berkomunikasi. Nah, Nah, dalam pembelajaran daring, komunikasi verbal lebih sering berbentuk tulisan dan komunikasi nonverbal menjadi terbatas. Akibatnya, ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh yang biasanya membantu menyampaikan pesan tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, penggunaan teknologi seperti video conference, seperti Zoom, Google Meet memungkinkan komunikasi verbal dan nonverbal tetap berjalan secara simultan. Guru perlu mengadaptasi gaya komunikasinya seperti memperjelas intonasi suara, menggunakan gestur secara sadar di depan kamera, dan menyusun pesan-pesan teks dengan bahasa yang efektif dan empatik. Dengan memahami dan mengembangkan keterampilan komunikasi dalam konteks digital, guru tetap dapat menciptakan proses pembelajaran yang humanis, interaktif, dan bermakna meskipun dalam keterbatasan ruang dan waktu. Kesimpulannya adalah komunikasi merupakan inti dari proses pembelajaran dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Komunikasi tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menyangkut proses penyampaian nilai sikap dan keteladanan. Komunikasi terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu verbal dan non-verbal. Keduanya memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Komunikasi verbal memungkinkan guru menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan logis. Sementara komunikasi nonverbal berperan dalam membangun suasana, memperkuat makna pesan, serta menumbuhkan kedekatan emosional antara guru dan siswa. Implikasi dari kedua jenis komunikasi ini sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran, seperti meningkatkan partisipasi siswa, terciptanya hubungan interpersonal yang sehat, dan serta berkembangnya sikap dan nilai positif. Di era digitalisasi, meskipun terjadi pergeseran dalam bentuk komunikasi, guru tetap dituntut untuk mengadaptasi keterampilan komunikasinya, baik dalam konteks luring maupun daring. Hal ini bertujuan agar pesan pembelajaran tetap sampai secara utuh dan berkesan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.